Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Selebis TV? Sedang rasanya saya Adi Febrian kembali menjumpai Anda dalam program obrolan Karibosi. Dan pada edisi kali ini kita akan membahas seputar pembukaan masjid di tengah pandemi virus COVID-19 yang memang beberapa bulan yang lalu kita ketahui ada beberapa masjid yang masih memaksakan untuk membuka pelaksanaan ibadah sholat berjamaah dan ada juga yang memang tetap taat mengikuti aturan pemerintah. Sekarang kita sudah terhubung dengan Bapak Profesor Muhammad Galib selaku Sekretaris MUI Sulsel dan juga ada Bapak Ismail Haji Ali selaku Jubir Penanganan COVID-19. Baik, saya ke Pak Profesor Muhammad Galib dulu. Prof. Galib, bagaimana tanggapan Anda mengenai pembukaan masjid di tengah pandemi virus COVID-19 ini yang memang kita ketahui beberapa bulan lalu sempat ditiadakan dan bahkan memang ada beberapa masyarakat atau pengurus masjid yang tetap memaksakan untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah. Silakan, Prof. Majelis Ulama sudah mengeluarkan himbauan dan kita terus-menerus berkoordinasi, bersinergi untuk kesehatan umat, untuk kebaikan umat. Jadi bukan untuk menjauhkan umat dari masjid, tetapi kita berharap umat ini bisa memahami demi kesehatan mereka. Nah, itu jadi prosedurnya kita sudah sampaikan. Mudah-mudahan saya katakan hari ini juga mudah-mudahan sudah bisa masuk suratnya di sana dan ada kepastian begitu, ada kepastian meskipun tadi dari juru bicara COVID-19 dari Kota Makassar itu sudah memberikan sinyal, tapi bagusnya kalau ada tertulis dari MUI Makassar dan kemudian ada jawaban tertulis juga sehingga kemudian semuanya berjalan dengan baik, karena tentu saja kita semua menginginkan situasi ini segera berakhir. Kita ada hal yang tidak biasanya kita lakukan sepanjang sejarah Indonesia, saya kira ini setelah kita merdeka kan barusan terjadi seperti ini dan kita berharap segera berakhir. Nah, kita tidak ingin sekali lagi ini ada lagi klaster-klaster baru setelah itu. Nah, edukasi kepada masyarakat kita, edukasi kepada pengurus masjid ini juga menjadi penting, terutama ketika ini sudah diberlakukan secara resmi. Saya kira seperti itu. Baik, saya kembali ke Pak Ismail selaku penanganan COVID. Selain dari tempat-tempat ibadah seperti masjid, apakah tempat-tempat ibadah yang lain seperti gereja dan sebagainya ini sudah ada masuk laporan di Bapak, Pak? Ya, sampai hari ini belum. Jadi memang karena kita ini belum masuk ya di klaster atau di kelompok provinsi yang new normal. Ya. Kita selalu saya sampaikan, kita ini belum sampai hari ini belum. Walaupun beberapa kemarin ya sudah ada yang mengira-ngira bahwa kita ini sudah masuk di kelompok new normal, tapi belum secara resmi kita belum, karena pemerintah akan menyampaikan itu. Yang ada kan baru 4 provinsi. Ya. Jadi Kota Makassar ini masih dalam proses. Makanya 1, 2, 3 hari ini ya, hari-hari terakhir ini sangat gencar kita menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat kita. Jajaran paling bawah sampai ke atas ini untuk bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan kalau kita sudah masuk di tatanan kehidupan yang baru atau new normal. Jadi ada berapa 8 ya kelompok bidang kegiatan itu dilakukan dan dilaksanakan sesuai yang diatur dalam perwali itu. Kalau kita sudah ada di dalam new normal atau tatanan kehidupan yang baru kita bisa melaksanakan kegiatan. Itu pun juga walaupun dilaksanakan itu dalam pengawasan yang ketat. Ya. Mulai dari selepas kita PSBB tahap 2, itu kan langsung muncul info-info bahwa Makassar ini sudah bisa melaksanakan kehidupan secara normal. Ini. Jadi orang seakan-akan mengira Makassar selesai di PSBB. Padahal belum, kita ini baru mempersiapkan lagi ini karena PSBB ini kan kemarin itu memberikan pengetatan aktivitas atau pembatasan sosial berskala besar ini membuat masyarakat dibatasi pergerakannya ya. Ya seperti orang-orang yang selama ini sangat ditekan dengan pergerakannya,
lepas PSBB ini sepertinya seakan-akan kita ini sudah bebas COVID, padahal belum. Kita baru mau menuju ke new normal atau ke tatanan kehidupan yang baru, yang mana sesuai peraturan Wali Kota Makassar dipersiapkan apa-apa yang perlu menjadi perhatian, apa-apa yang perlu menjadi pedoman kita di dalam beraktivitas. Ya, saya ulang-ulangi selalu bahwa masker itu menjadi utama kalau kita tidak mau terjangkit atau terpapar virus COVID ini. Yang kedua, cuci tangan. Karena kita tidak percaya tangan kita ini dari mana, mungkin pernah bersentuhan di daun pintu atau di tembok atau di tempat-tempat mana. Nah, yang ketiga yaitu menjaga jarak. Karena menjaga jarak ini yang memang ya salah satu aktivitas kita yang bisa menjaga diri kita dari virus COVID ini. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Ismail. Saya ke Prof. Galip ini selaku Sekretaris MUI Sulsel. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Prof ya. Ini tidak lama lagi kita akan menghadapi atau sudah dekat dengan Hari Raya Idul Adha. Nah, tentunya akan ada kurban. Nah, jadi bagaimana nanti kita bisa singgung sendiri sedikit saran-saran dari Prof. Galip ini untuk pelaksanaan nanti. Memang kita berharap bahwa pelaksanaan salat Idul Adha dan kurban, saya kira kan dua hal yang tidak terpisahkan. Ya, tentu saja kita berharap mudah-mudahan sudah masuk kehidupan new normal begitu. Pelaksanaan salat Idul Adha-nya sudah bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Tentu saja juga pelaksanaan kurbannya. Tentu saja pelaksanaan kurbannya juga bisa dilaksanakan. Tentu persyaratannya juga begitu. Persyaratannya ya jangan masyarakat berkerumun. Harapannya kalau itu dilaksanakan ada panitianya dan masyarakat tidak perlu datang menunggu begitu, diantarkan oleh pengurus begitu dan protokol kesehatan. Jadi terhormat juga itu yang diberikan karena dia tidak datang menunggu di situ. Dicatat siapa yang berhak begitu lalu diantarkan oleh ini. Tentu juga ini perjuangan dari kawan-kawan kita yang bertugas itu. Tetapi kita berharap bahwa terutama yang kurban ini bisa tetap jalan dengan baik karena itu juga untuk meringankan beban umat kita terutama yang terdampak ini. Nah ini saya kira solidaritas sosial ini juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kondisi kita sekarang ini. Itu harapannya seperti itu. Jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap bersama kami karena kami akan segera kembali.